Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvieni dari kampus STIA Setio Muaro Bungo dengan nomor MPM 181069693201076 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan yang mana mata kuliah ini menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Sebelum saya menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi, saya akan menayangkan sebuah video singkat. Selamat menonton. Okay, come on, everyone. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a tarantula on our hands. You there. Here we go. Nah, dari video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pemimpin haruslah bijak, pemimpin haruslah cerdas, dan juga anggotanya haruslah saling bekerja sama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa hubungannya organisasi dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat dan pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Next, selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Itu menurut David pada tahun 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kemudian, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, diantaranya yaitu yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah untuk mendapatkan respek dari bawahan. Yang kedua, memberi semangat dan motivasi, yaitu dorongan positif kepada bawahan. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kita jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Kemudian yang berikutnya adalah definisi organisasi. Dapat kita katakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada beberapa teori sifat kepemimpinan dari literatur asing. Ada beberapa penulis asing yang membahas tentang sifat kepemimpinan. Salah satunya karya George R. Terry. Dia adalah bapak ilmu manajemen modern, lahir di Amerika Serikat pada tahun 1909 dan menutup usianya di tahun 1979. Ia mengemukakan seorang pemimpin sebaiknya meliputi yang pertama sifat fisik, energi dan pengaruh gairah kerja. Yang kedua, sifat kepribadian, dewasa dalam mengendalikan emosi, penuh keyakinan diri, penuh keterangan diri, penuh daya cipta. Dan yang ketiga, sifat menghadapi tugas, cerdas dalam memiliki pengetahuan iptek, penuh siasat, kemahiran, berkomunikasi, penuh daya tangkap tinggi, cerdik, serta masyarakat.
Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis organisasi. Organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Saya akan menjelaskan organisasi formal terlebih dahulu. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun baik, rapi, dan teratur. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contohnya seperti organisasi dalam bentuk pemerintahan suatu negara dan organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Kemudian yang kedua, organisasi informal. Berbeda halnya dengan organisasi formal, organisasi informal ini karena tidak memiliki tujuan atau visi dan misi secara spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun karena tidak begitu beraturan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya seperti organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi dan sejenisnya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari saya, dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihannya inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu karena ia tidak dapat dibeli melainkan dapat pendidikan dari pengalamannya. Dan juga seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuhan dan harapan berada di tangannya. Baiklah, saya akan menutup video saya kali ini. Sebelum saya menutup video saya ingin menayangkan sebuah video yang mana video ini berkaitan tentang seorang anak yang memberi motivasi dan dorongan kepada orang-orang. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.